Oke, sekarang kita kembali ke video yang berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Node.js secara interaktif. Nah, menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL, Node.js ini dilengkapi dengan mode interaktif. Nah, ini disebut terminal REPL yang berarti read, eval, print, dan log. Nah, read ini yaitu membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Yang berikut ada eval. Eval ini mengevaluasi kode yang telah dibaca dan kode yang dibaca. Dan yang berikutnya ada print. Print ini yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir ada log. Log itu yaitu mengulangi 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C sebanyak 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Nah, sekarang kita akan menjalankan terminal secara interaktif. Nah, yang pertama kita masuk ke CMD-nya. Kemudian kita langsung saja ketik Node. Enter. Nah, kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan angka 1 tambah 1. Nah, di sini kita enter. Nah, maka akan muncul hasil secara real time ya. Kemudian kita coba lagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3 kali 5 ya. Nah, hasilnya di sini 15. Kemudian kita bisa gunakan console log. Nah, kemudian kita ketik console titik log. Nah, kemudian kita buka kurung tanda petik 2. Kita ketik Node.js. Dan kita tutup kurung, kemudian kita enter ya. Nah, kemudian misalkan kita ketik var. Nah, kemudian kita x sama dengan 5. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul underline. Kemudian kita ketik lagi var sama dengan i. Mohon maaf, sini kita ketik ulang var spasi ya, i sama dengan 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya underline. Lalu kita buat perulangan for. Kemudian kita ketik for. Kemudian ke kurung kita ketik kan 1 sama dengan 0. Kemudian titik koma. Lalu kita masukkan sini i lebih kecil x titik koma i kemudian plus. Nah, plus kemudian kita tutup kurung ya. Kurung, kemudian kita buka kurung kurawal. Nah, buka kurung kurawal. Kita ketik console
Oh, kemudian kita lock. Oh, kemudian ini kita buka kurung ya, kita kurung i, dan ini kemudian kita tutup kurung gunakan kurung kurawal. Oke, kemudian kita enter. Maaf, minta maaf, ini di sini saya tulis salah ya. Di sini satunya harus i, diganti dengan i ya. Oke, kemudian enter. Nah, setelah itu kata underline pada terminal FPL menunjukkan bahwa nilai yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita belajar menulis ekspresi seperti yang diketahui bahwa terminal FPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana kayak kalkulator ya. Dan misalkan kita masukkan angka nih, 9 dikali 11, dan hasilnya 9. Kemudian kita buat lagi, kita coba lagi, kita buka kurung. Nah, setelah buka kurung kita 2 ditambah 3 tutup kurung kali buka kurung 6 dikurang 3. Kemudian kita tutup kurung dan hasilnya 15. Nah, kemudian kita coba lagi 4. Coba lagi yaitu 14. Nah, 4. Ya 2. Kemudian kita coba lagi 14/4, hasilnya 3,5. Kemudian kita coba lagi 2 di 6, hasilnya 64. Nah, selanjutnya kita gunakan tanda underscore ketika kita gunakan node.js secara interaktif. Tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Contohnya, kita masukkan 2 dikali ya. Nah, hasilnya 6. Kemudian kita buat lagi ini kali ya, ini kemudian buat, nah, hasilnya 36. Karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Misalnya bawah di 2, ini 72. Selanjutnya kita gunakan variabel-variabel yang didefinisikan dengan kata kunci var.
kunci var ya. Kemudian kita ketik var kasih B dengan 4. Kemudian kita ketik var, kemudian A B. Nah, di sini kita ulang ya. Nah, sini kita harus ketik A ini harus didefinisikan dengan 3. Harus didefinisikan dengan 3. Nah, kemudian kita ketik ulang ya, var si B sama dengan 4. Nah, kemudian kita ketik A dikali B. Nah, hasilnya 12. Kemudian kita ketik lagi var spasi B sama dengan 4. Akan muncul underline. Ini artinya tidak dikembalikan nilai, tapi kita akan buat ya, tapi A sama dengan 3 dapat dipanggil pada proses perhitungan lainnya. Nah, contohnya kita buat ya, contohnya kita buat 2 nih, A B dan kita hasilnya 14. Nah, atau contoh lainnya kita gunakan console log. Nah, kita gunakan console log, kita ketik saja, ketik log, kemudian kita buka kurung, di tanda petik 2 nilai spasi A ini koma ya. Ini kita titik koma, setelah titik koma kita tanda petik, kemudian tambah A. Nah, kemudian kita tutup kurung, tanda akan muncul. Nah, kemudian akan muncul underline. Nah, kemudian terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Di membuat blok pemilihan dan pengulangan, misalnya fr ya, kita ketik dia di sini kita tulis var
Kemudian kita tulis kita ketik var A sama dengan 10. Nah, munculnya seperti ini. Lalu kita membuat kemudian kita ketik if kita buka kurung A lebih besar, dan tutup kurung, kita buka kurung kurabelnya, enter. Seperti itu ya, titik, kemudian kita ketik konsol titik log, kemudian kita buka kurung A plus spasi tanda petik 2 adalah bilangan positif. Bilangan positif. Kemudian kita tutup di sini. Nah, di sini kemudian. Nah, setelah itu kita tutup kurung awalnya. Nah, kemudian kita ketik LC. Dan kita buka kurung awalnya, kita enter. Nah, di sini kita ketik kontrol titik log buka kurung A plus spasi tanda petik 2 adalah bilangan negatif. Dan kita tanda petik 2 kita tutup kurung ya. Enter. Nah, di sini tinggal kita tutup kurung awalnya. Nah, 10 adalah bilangan positifnya. Nah, contoh lain, kita akan membuat contoh lain. Selain kita ketik var spasi 1 i sama dengan 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi kita buka kurung i lebih kecil sama dengan 3. Kemudian tutup kurung. Nah, buka kurung awalnya kita dan kemudian kita ketik konsol log. Nah, log kita buka kurung tanda petik 2 baris spasi ke C sama dengan tanda petik 2 ditambah i kurung. Dan kita i plus kemudian kita enter dan kita tutup. Oke.
akan muncul seperti ini. Jadi tanda titik 3 kali menunjukkan baris perintah lanjut dari baris sebelumnya yang membuat fungsi. Selain ekspresi dan log perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi saat bekerja pada terminal REPL. Contohnya kita ketik kita buat contoh lain lagi, kita Ctrl D. Oke. Kemudian kita ketik function tambah. Dan sama dengan tambah buka kurung 13,8 dikali 86 ya. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita minta maaf sangat. Minta maaf. Kita buat ulang ya. Kita ketik ulang-ulang ya. Dan spasi tambah kemudian di A dikali B. Kemudian kita tutup kurung, buka kurung perawal. Kita buka kurung perawal ya. Kemudian kita enter. Jadi kita tulis tun A B. Kita tutup. Dan hasil sama dengan tambah tambah 13 kali 86. Ini 99. Kemudian kita ketik tambah, kita buka kurung, 2 dan kurung hasilnya 3. Kemudian kita ketik lagi tambah, buka kurung 8 panggal 9 kurung hasilnya 17. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat objek. Nah, di sini terminal RPL juga mendukung pembuatan objek ya. Jadi langsung saja kita membuat contohnya. Kita Ctrl D dulu. Note. Kemudian kita var spasi obj sama dengan ya. Kemudian kita spasi object. Kemudian kita tar ya. Nah, kemudian kita ketik
ketik var spasi obj dan sama dengan new object new object udah. Kemudian kita ketik obj j titik j titik alas. Titik alas ini sama dengan 3. Kemudian obj titik tinggi sama dengan 5. Kemudian obj titik luas titik luas sama dengan oke. Lalu kita buka kurung kurawal kurung obj titik alas di obj titik tinggi. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Jelas per 2 tutup kurung kurawal. Kemudian kita tulis 1 kali. Kita masukkan memanggil metode luas. Panggil metode luas. Nah, kemudian muncul kemudian kita ketik lagi obj j titik luas kurung ya 7,5. Nah, kemudian di layar kita mempresentasikan luas segitiga yang memiliki properti obj alas dan properti obj titik tinggi dan satuan metode luas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perintah-perintah yang ada dalam terminal RFL. Pertama yaitu Ctrl C digunakan sebagai keluar dan perintah yang sedang aktif. Kemudian Ctrl C 2 kali yaitu menandakan keluar dan tombol dari terminal RFL. Kemudian Ctrl D itu sama ya, Ctrl D seperti Ctrl C.
Kemudian tombol panah atas bawah pada keyboard itu berfungsi untuk menampilkan perintah sebelum dan sesudah. Kemudian tombol tab ini itu melengkapi perintah yang ditulis. Kemudian titik help itu untuk menampilkan bantuan dan daftar perintah yang ada. Kemudian titik break ini adalah keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian clear juga sama ya. Kemudian titik save spasi nama file, yaitu menyimpan perintah dalam terminal REPL ke file. Kemudian load spasi num file itu membuat perintah ke dalam terminal REPL. Nah, untuk menghentikan terminal REPL kita bisa saja menekan Ctrl D. Seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk tutorialnya. Terima kasih.